kembali di jurusan tercinta ini, jurusan Teknik Ketenagalistrikan. Hari ini di sini saya akan diseminasi atau pengimbasan sharing selama pelatihan saya di Bandung tentang building automation system based on KNX protocol. Minggu di BMTI ini kita mempelajari tentang apa itu KNX ya. Jadi KNX itu sebenarnya sebuah protokol di mana protokol ini dalam sejarahnya dulu ketika para produsen saklar ataupun komponen-komponen listrik itu bergabung menjadi sebuah asosiasi bernama EIB. Dia membuat sebuah gagasan baru tentang bagaimana caranya jika saya memberi alamat pada satu lampu ataupun pada satu saklar yang lainnya ataupun stop kontak gitu. Jadi berawal dari perkembangan internet, jadi setiap komputer terkoneksi dengan internet, maka pemikiran itu muncul sehingga EIB membuat sebuah alat yang dinamakan ya ini komponen-komponen tentang building automation gitu. Karena EIB sendiri tidak menjual ya namanya, maka mereka berubah menjadi KNX gitu, KNX protokol. KNX sendiri itu sebuah singkatan dari connect gitu loh. Connect jadi KNX gitu. Jadi sebutannya KNX itu connect ya gitu. Jadi lebih menjual dan pada tahun 2000-an ini sudah ramai untuk negara-negara Eropa. Nah, di KNX sendiri ini sebenarnya luas ya cakupannya. Berawal dari satu komponen lampu ataupun saklar itu diberi alamat sehingga menyebar ke semua, sehingga suatu gedung dengan ada pencahayaan, akses kontrol, terus VRF, radio ya menggunakan air conditioning, terus plumbing, ventilasi, metering, scheduling, training, log semua ada. Jadi KNX ini istilahnya bisa mengontrol atau mengendalikan semua kegiatan ataupun proses yang ada pada suatu gedung. Gitu. Hanya dengan menggunakan KNX saja. Termasuk mungkin dari skala besar dia disebutnya building automation system. Namun secara kecil bisa kita sebutkan sebagai smart home lah gitu. Nah ini dari KNX sendiri. Nah ini ada beberapa bangunan yang sudah diinstalasi mungkin yang oleh pihak asosiasi KNX. Seperti ini Gedung Arsip Nasional, terus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ini semuanya sudah terkontrol. Jadi semuanya sudah termonitoring lah oleh KNX ini. Jadi semuanya kalau di sini kan di Sekolah Tinggi di STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu energi metering sudah terregister lah gitu ya. Jadi ada datanya, ada pengeluaran untuk bulan ini ataupun per hari ataupun tertinggi itu datanya sudah valid gitu. Terus gate access control untuk sistemnya, scheduling, lighting, air conditioning, temperatur semua termonitor. Terus di e-library IPDN di sini juga sama. Ya rata-rata gedung pemerintahan yang besar itu pasti menggunakan building automation system ini, Pak. Termasuk sekarang perkembangan di IKN itu sudah menggunakan
KNX ini. Tuh, jadi kemarin dari perusahaannya pun mereka menginformasikan seperti itu. Ketika saya klik 2 kali, itu kamar bisa. Ataupun tekan lebih dari 3 detik, itu untuk kamar 2 bisa. Dalam satu tombol itu bisa berfungsi sampai lebih dari 20 fungsi dalam satu tombol. Ada 8 ya? Iya, ini ada 8 gitu. Jadi ini ada beberapa kelebihan untuk KNX sendiri. Lalu selanjutnya fleksibilitas. Nah, ini fleksibel. Jadi ketika ada kerusakan pun ya, ketika ada kerusakan pun ini mudah untuk di maintenance atau diganti ya. Replacementnya lebih mudah, fleksibilitasnya. Dan ini pun terjual banyak sebenarnya. Untuk di Indonesia sendiri sudah banyak, di Jakarta sudah banyak menggunakan. Lalu untuk service security-nya aman. Kenapa aman? Karena untuk KNX sendiri dia punya protokol tersendiri gitu. Punya jalur security-nya sendiri. Berbeda halnya dengan yang sering kita temui di rumah-rumah. Kalau Bardi, karena kemarin ada cerita lucu dari pihak industri, ketika satu rumah menggunakan full Bardi katanya, lalu tetangganya menggunakan juga Bardi, ketika koneksi blok mati gitu. Satu frekuensi, Bu. Ya, karena itu satu frekuensi. Ya, jadi frekuensi untuk Bardi itu sama semua, protokolnya sama semua untuk Bardi. Nah, sedangkan untuk KNX ini berbeda sendiri protokolnya. Maupun nanti ketika Bapak Ibu misalkan ketemu dengan yang namanya Wizard ya. Jadi dari produk Schneider itu, Schneider sendiri malah membeli suatu frekuensi tersendiri di atasnya Bardi gitu. Jadi frekuensinya dia tersendiri. Jadi untuk produk Schneider, makanya kenapa dia mahal, karena Schneider sendiri mempunyai frekuensi tersendiri untuk controlling peralatan mereka gitu. Nah, terus untuk Bardi sendiri mungkin bukannya menjelek-jelekan, kita tidak tahu misalkan kita pasang CCTV di rumah menggunakan Bardi. Kita tidak tahu servernya itu ada di mana, terus siapa yang bisa mengaksesnya gitu. Apakah benar-benar terjamin atau tidak? Rahasianya. Ya, itu rahasianya. Itu yang kita tidak tahu. Nah, sedangkan Schneider sendiri, kemarin dari saya pergi ke Schneidernya, itu mereka menjamin bahwa server yang mereka gunakan itu berada di Indonesia, di Jakarta ini. Itulah makanya kenapa alasan mereka menjual barang-barangnya sedikit harganya agak mahal. Ini untuk sekedar overview saja sekilas tentang KNX. Lalu untuk topologinya, KNX bus sendiri ini menggunakan ya topologi bus. Jadi ini lebih efektif biaya, lebih aman, terus lebih fleksibel juga untuk dioperasikan. Terus standar KNX-nya untuk sistem otomasi bangunan itu lebih mudah. Untuk wiringnya sendiri dia menggunakan sistem bus seperti ini. Jadi tinggal di paralel saja, lebih mudah. Dan untuk tegangan yang digunakan di sini dari setiap komponennya ini. Benar nih. Serius. Nah, ini ya, misalkan untuk universal interface ini, untuk tegangan di sini pada instalasi itu hanya tegangan 30 volt DC. 30 volt. Jadi cuma hanya di power supply-nya saja untuk input. Di sini menggunakan 220. Ini komponennya. Jadi cuma di sininya saja 220 satu pasa. Sedangkan outputnya dia menggunakan data
termasuk dengan sumber komponennya itu 30 volt DC di sini. Nah, ini mungkin ada alasannya dari asosiasi KNX-nya sendiri, kenapa 30 volt 24. Kalau PLC 24. Nah, untuk KNX sendiri kenapa 30? Karena dia untuk mengukur data yang terkirim itu bisa sampai berapa meter. Jadi untuk standarnya di sini dia bisa sampai 1000 meter maksimal, itu sudah mentok. Tapi secara di lapangan mungkin ya itu 750 meter itu terbaik lah istilahnya gitu. Jadi toleransinya bisa sampai 1000 meter jarak antar device-nya. Ini untuk bus sistemnya yang baso. Lalu asalnya dari mana sih KNX ini gitu kan? Nah, sistem tadi sempat saya jelaskan itu ya European Installation Bus atau EIB ya. Itu bergabung dengan Batibus ya, jadi membuat asosiasi. Terus ya bergabung namanya KNX yang diterima ya. Jadi ini berada di Brussels, misalnya dari Belgia dia asli ininya. Nah, teknologi yang digunakan perangkat KNX modern ini kompatibel dengan sistem EIB yang lama. Jadi teknologi ini sebenarnya sudah lama, sudah ada lama untuk daerah Eropa, Asia dia baru-baru. Karena kenapa lama? Protokol ini jujur mahal gitu. Untuk satu set unit yang ada di depan sini saja ini bisa sampai satu motor gitu baru. Ya, Anjing hargain aja daripada rumahnya. Lalu kita lanjut apa itu KNX. Jadi KNX sistem itu ini adalah sistem bus yang untuk mengontrol suatu bangunan, mau bangunan gedung maupun bangunan perkantoran ataupun rumah. Nah, jadi berarti semua perangkat dalam sistem KNX ini menggunakan metode transmisi yang sama. Jadi mampu bertukar data melalui jaringan bus yang sama, asalkan terkoneksi dengan bus yang ada di sini jalurnya gitu. Di sini ada merah dan hitam ya, untuk positifnya merah, negatifnya hitam. Setiap komponen ini ada alamatnya seperti itu. Tadi sempat nyinggung juga bagaimana kalau misalkan satu lampu ini saya kasih alamat, itu berawal dari situ untuk asosiasinya. Sebagian besar data yang diteruskan itu bukan payload, jadi bukan sinyal lampu menyala atau mati, tapi langsung interaksinya. Informasi alamatnya itu berasal dari data itu sendiri. Jadi sesuai dengan yang kita program. Data transmisinya kita ada yang 5 dan ada yang 3. Perbedaannya apa? Untuk yang posisi 5 ini dia biasanya untuk komunikasi yang jauh yang digunakan. Tapi untuk kemarin pelatihan itu saya cuma menggunakan yang twist pair atau TP ini menggunakan kabel ya. Lalu sama menggunakan ini IP communication. Untuk power line ini untuk sumber saja. Radio frekuensi ini tidak menggunakan, tapi mungkin wireless ya. Ini wireless, menggunakan wireless. Jadi komunikasi bisa menggunakan kabel, terus menggunakan power line sumber ini. Tapi itu biasanya cuma hanya untuk, lalu radio frekuensi tadi wireless dan IP communication. Jadi bisa lewat internet. Bapak Ibu berada di Mekah pun bisa gitu menyalakan atau mematikan. Amin. Ya, untuk twisted pair-nya menggunakan kabel di sini. Ya, tadi sempat disinggung juga untuk sumber tegangannya itu bukan 24, tapi
itu 30 ya. Dikatakan oleh sumber daya itu 30. Jadi untuk semakin besar kan tegangannya, amplitudenya semakin besar gitu kan, maka data yang dikirim pun bisa lebih cepat, lebih jauh gitu kan. Karena ini untuk twisted pair-nya, ini lebih ke teknis sih sebenarnya, lebih ke teknis untuk data yang dikirimnya. Ya Allah, Rudi. Terus ini untuk standarnya juga home automation, ini bukunya ada di sini ya. Untuk yang HES ada satu jurusan ya, jurusan bagian lightning gitu loh. Di luar negeri itu jurusannya khusus untuk pencahayaan saja gitu. Jadi mulai dari pencahayaan rumah, terus pencahayaan di dulu mah ada papan reklame gitu ya, itu ada tersendiri gitu loh. Videotron? Ya, videotron itu ada sendiri. Nah, bahkan di Helpa sendiri dia sudah menggunakan lampu pencahayaan lightning ya, yang memang menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita gitu. Sensor Enggak, jadi mereka sudah ada risetnya sendiri bahwa ketika pagi-pagi sampai menuju siang itu menggunakan lampu yang warm. Ya, warm. Ya, jadi untuk warm sendiri kan dia berada di 2700 Kelvin suhunya. Nah, itu alasannya kenapa lampu kuning itu lebih nyaman berada di kafe. Di kafe-kafe jarang menggunakan lampu warna putih. Itu alasannya. lightning. Ya, lighting. Ya. Bentuk ing pakai masker. Ya, jadi untuk Telegramnya. integrasinya sendiri, ya jadi maaf. Wah. Untuk integrasinya sendiri di sini Ngambek batal. kayaknya gitu dia memakan banyak protokol ya. Jadi semua bisa dimakan, mulai dari manajemen levelnya itu BMS, Building Management System. Itu dari semua protokol bisa dia makan, kecuali kalau misalkan manajemen yang tertinggi itu ada di EcoStructure sama di Bagnet gitu. Jadi untuk kasta tertingginya sendiri, untuk protokolnya antar gedung ataupun antar kota itu bisa dikendalikan. Itu namanya Bagnet ataupun EcoStructure dari Schneider ya. Itu dia tidak bisa makan. Nah, sedangkan KNX sendiri dia bisa semua ya, mulai dari ini untuk komponennya, dari alarm, terus control unit, terus ini direct digital control, semua smart metering, access control. Ini semuanya bisa dikendalikan menggunakan KNX. Sedangkan untuk antar gedungnya sendiri KNX belum bisa. Jadi dia harus menggunakan lagi yang namanya Bagnet. Jadi untuk satu gedungnya sendiri itu bisa menggunakan KNX. Ini untuk integrasinya KNX ini bisa banyak ya, dengan banyak komponen. Misalkan Bapak Ibu ketika masuk ke suatu ruangan, skemanya pengen lampu menyala otomatis, teater langsung menyala gitu, misalkan lampu TV langsung menyala, itu bisa. Nah, jadi integrasinya ini sangat banyak ya, luas kayak ini sendiri. Nah, ini yang Bagnet tadi ini, dia untuk mengontrol suatu kota atau suatu gedung atau suatu negara. Misalkan ini bisa menggunakan Bagnet lebih luas lagi. Ini integrasinya juga banyak ya. Terus tadi komunikasi ini sudah menggunakan twisted pair kabel ya, radio wireless, terus power line, sumber AC satu pas,
sama IP Internet Protocol. Lalu ini topologinya satu device ya, satu alat ini bisa maksimum sampai 255. Jadi ketika alamatnya sudah habis sampai 255 itu bisa menggunakan kopler tambahan, itu menggunakan kopler tambahannya. Kopler tambahannya auxiliary ya, tambahan Kopler. ya, auxiliary kopler. Kalau di sini nyebutnya Auxiliary. kalau di sini nyebutnya dia line kopler, Pak. Line. Line kopler. Kalau untuk PPLC mungkin namanya auxiliary. Gitu. Di sini line. Iya, Ah, itu guru ini. Nah, ini. Iya. Terus ini topologinya ini satu lantai di suatu gedung, misalkan ini bisa bermacam-macam ya. Untuk jaringan komputer sendiri, ketika hari pertama sampai ketiga saya belajar tentang jaringan komputer. Jadi walaupun emang tidak ada hubungannya dengan listrik, tapi untuk KNX ini pembelajarannya dengan komputer, karena dia sudah berbasis internet kan. Jadi untuk suatu jaringan komputer itu kan ada bus, ada star, ada tree, ada macam-macam ya, ada banyak, itu semua bisa dikoneksikan gitu untuk topologi KNX ini. Mau menggunakan topologi apapun KNX bisa membacanya. Karena kenapa? Karena satu komponen listrik yang ada itu dipasang alamat, jadi tidak terpengaruh tentang topologinya mau seperti apa. Jadi untuk jalurnya seperti ini. Nah, untuk device-nya sendiri ini ada sistem device-nya, internet interface untuk komunikasi, dan power supply untuk memberikan sumbernya. Lalu ada input device-nya, ini universal interface dan push button-nya. Lalu untuk output device-nya di sini ada dimmer untuk mengatur pencahayaan, redupnya, terus shutter untuk membuka tirai, ataupun suatu peralatan yang menggunakan motor itu bisa menggunakan shutter. Lalu switch aktuator itu untuk menyalakan atau mematikan lampu yang tanpa dimmer gitu. Ataupun saklar untuk on off, misalkan untuk menyalakan mesin cuci atau lampu ke stop kontak itu bisa. Nah, untuk apa alamatannya ini sudah masuk ke teknis mungkin ya. Untuk alamatnya individual address-nya formatnya seperti ini. Ini ada area di mana ini isinya 4 bit. Seperti yang kita ketahui 4 bit ini sendiri berarti dia ada 16 datanya 4 bit. 4 bit berarti ada 4 bitnya 16 desimal. Jadi area ini bisa berupa gedung atau berupa lantai atau berupa bangunan ya, bisa pengalamannya seperti itu. Lalu yang kedua lain, ini bisa lantai ataupun bisa ruangan ataupun bisa apa gitu. Sama juga 4 bit, dia 16 bitnya juga. MDPS 16 desimal, 16 desimal. Jadi untuk maksimalnya alamatnya ini dia 0.0.0 sampai 15.15.255. Jadi di sini untuk bus device-nya, bus device-nya di sini ada 255 device, 256 total mungkin ya. 256. Ya, 256. Satu buat Satu lain ini misalkan berbeda lantai, ingin komunikasi. Nanti di sini Bapak Ibu ingin komunikasi berbeda lantai misalkan. Kita tinggal pengalamannya disesuaikan saja. Untuk yang pertama areanya ini kita sepakati atau mau kita buat apa gitu. Misalkan rumah ataupun gedung satu di lantai 1
mungkin device-nya lampu ini berada di alamat 16 misalkan. Itu bisa seperti itu. Jadi langsung menyasar ke satu lampu ini. Ataupun yang lain, misalkan saya ingin AC ini saya kasih alamat di gedung 1 lantai 2 alamatnya 17 misalkan, bisa seperti itu. Jadi ini pengalamatan untuk topologi di KNX-nya seperti ini. Jadi bisa banyak gitu ya. Ataupun nanti kalau misalkan sudah kehabisan, itu bisa ditambah line coupler sendiri. Atau tambahan tadi yang seperti dibilang auxiliary tadi. Gitu. Nah ini sudah jelas mungkin ya untuk pengalamannya. Topologinya juga sama, ada backbone-nya, dia bisa menggunakan internet ya. Kalau dia backbone menggunakan internet protokol, nah dia misalkan alamatnya seperti ini. Ini misalkan kita gedung 1 ya, lantai 0 dengan routernya device 0, lalu ke supply-nya ini alamatnya gedung 1, pasti depannya ini 1 karena ini dalam satu gedung gitu kan. Tapi lantainya bisa berbeda-beda. Ini lantai 0, lantai 1, terus ini lantai 15 ya. Itu bisa kita gunakan pengalamatan. Mau berhubungan dengan gedung 2 misalkan. Saya berada di gedung 1, ingin menyalakan power line di gedung 2 lantai 1 dengan device 65 nomor 65, itu bisa. Ketika Bapak Ibu berada di lantai 1 ataupun sebaliknya. Karena dia jalurnya seperti ini gitu. Topologinya. Jadi komunikasinya seperti ini, bisa menggunakan backbone-nya dia internet ataupun kabel ataupun tadi dengan radio. Tapi KNX pun misalkan kita ngontrol itu bisa, tapi seperti yang tadi dijelaskan di awal, security-nya sudah aman. Jadi misalkan mau dikontrol oleh beberapa orang itu bisa. Gitu. Misalkan untuk manajer saja yang hanya bisa mengendalikan itu bisa. Jadi nanti tergantung dari settingan di programnya saja. Gitu. Jadi untuk security aman. Nah untuk grup address-nya ini tadi sama ya. Ada 3 level pengalamatan. Di sini ada level 2 atau 2 level ya. Dia main grupnya itu C, grup B, grup A. Itu mungkin sama seperti ini Pak. Jadi untuk levelnya ketika kita untuk Asia kan biasanya menggunakan di grup C ya, 192, 168 berapa. Nah itu supaya memiliki banyak pos gitu. Nah ini sama juga. Jadi untuk banyak device level 3 itu lebih banyak. Level 3 sama, jadi semakin besar levelnya, device-nya semakin besar gitu. Level 2 device-nya hanya sedikit, terus free-nya ini sedikit lagi gitu. Ini sama juga seperti pada grouping address di internet gitu, seperti itu. Nah untuk device-nya sendiri ini sebenarnya trainer yang ada di BMTI ya. Jadi trainernya seperti ini. Ini untuk RCBO. Jadi pengamannya menggunakan RCBO. Terus ini power supply dari KNX-nya. Nah ini komunikasi kabel KNX-nya. Ini yang 30 volt. Ini langsung saja di paralel karena dia menggunakan sistem bus gitu. Ini untuk ke sumbernya. Nah untuk KNX IP interface ini kita program dari sini. Jadi ke komputer itu kita menggunakan KNX IP interface. Nah, ini ada yang IP router, ada yang IP saja.
Kalau IP router nanti kita bisa konekkan ke modem yang ada di manapun di rumah juga bisa. Jadi nanti kita program tanpa kabel bisa, itu menggunakan wireless. Itu. Terus untuk ini Kinect multifunction aktuatornya ini untuk komponen-komponen yang menggunakan motor seperti curtain atau hording ya, hording ataupun pagar ataupun motor listrik, Lift bisa kayak gitu? pompa. Eskalator itu bisa? Ada? Bisa menggunakan ini. Terus ini Kinect switch aktuatornya ini hanya on off saja. Mungkin yang berupa lampu tanpa dimmer juga bisa tadi, terus ataupun menyalakan apa, ini seperti kontaktor biasa sih ini. Terus selanjutnya ini ada KNX binary input. Binary input ini ketika Bapak Ibu ada saklar yang masih manual ya, seperti yang ada di sini gitu, ini bisa menggunakan ini, ingin kita hubungkan ke KNX misalkan, itu bisa. Nanti untuk programnya juga bisa kita buat satu kali itu mau menyalakan kamar, terus misalkan saya tekan 2 kali menyalakan kamar 2 misalkan bisa. Nanti tergantung dari programnya. Terus ini dimmernya sendiri, kayak untuk dimmer, lampu dimmer ya. Ini tadi push button yang 4 gain, ini ada ya tadi yang sudah di. Nah, untuk lampu dimmernya sendiri menggunakan LED. Biasa pun sebenarnya. Nah, ini neon ini pun sebenarnya bisa kita buat dimmer. Jadi perkembangan teknologi sekarang lampu neon ini pun sekarang sudah bisa dibuat dimmer dengan catatan kita punya drivernya tersendiri gitu. Jadi untuk drivernya tersendiri kita harus punya untuk mengendalikan gelap terangnya suatu lampu yang konvensional seperti ini. Itu sudah ada seperti itu. Ini sendiri untuk menyalakan power supply tirai ya Pak. Ini trainer yang ada di sana gitu. Ini koneksi lampunya, trainernya mungkin sederhana seperti ini saja. Ini untuk tombol ya mementari untuk binary input masih konvensional. Ini multifunction sendiri ini tadi bisa motor, bisa apapun itu yang bergerak menggunakan motor. TV bisa nggak? TV paling rumah tangga, gas cooker. paling ini kita menggunakan KNX switch aktuator. Berarti intinya ini semua tuh tidak selalu harus digunakan semua kan, sesuai dengan kebutuhan dia. Iya, sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin supaya lebih jelasnya, nah ini mungkin ada dari KNX Association-nya sendiri. Seperti apa pengaplikasian KNX yang ada di sebuah rumah di Eropa. Jadi dia ketika kita datang sudah otomatis langsung menyala seperti ini. Jadi teknologi yang ada kita sudah sangat berkembang jauh. Ya, ini di sini menggunakan zoom ya, mereknya. Temperature and multimedia are coordinated and interconnected. We're going to show you a few sample solutions implemented with Jung and KNX technology. Ini sudah menggunakan Your smart home adapts itself to you, even before you get out of bed in the morning. Minum kopi oke lah. Network structure gives you Kopi pakai KNX? control of Ya, every bisa. Jadi kemarin saya
jika Bapak Ibu ingin menggunakan lebih dari 5 device, itu bisa sampai 20 device, 20 komponen, itu bisa. Nah, ini menggunakan lisensi saya. Jadi saya kemarin bisa sampai 20 device. Jadi ada lisensinya ini. Jadi saya daftar di e-kampus KNEC, jadi gratis. Bapak Ibu bisa daftar di e-kampus KNEC, itu menyelesaikan beberapa materi sampai selesai, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung terkoneksi ke KNEC-nya, ke ETS, ke software ETS-nya sendiri gitu, dengan website KNEC-nya gitu. Nanti dapat lisensi itu bisa sampai 20 device dan terbatas waktu cuma sampai 3 bulan. Gratis. Gratis, free, Bulan. 3 bulan. Itu sampai 20 device. Karena kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan lisensi ini, nanti Bapak Ibu cuma menggunakan 5 device saja. Seperti yang tadi, ini saja power supply, terus push button, switch actuator, sama dimmer, sama Udah 5 itu. itu sudah habis gitu. Belum lagi yang lain gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk programnya paling membuat akun lagi. Ya. Contoh project yang udah dibuat aja, Om. Ini ada banyak Pak, kemarin Yang paling sederhana mungkin yang sederhana menyalakan lampu sama kotak kontak misalnya. Target yang seperti di kamar hotel misalnya pas masuk input itu kan, input ini kartu. dimming. Ini programnya seperti ini Pak. Jadi untuk sebelah kiri ini ada bangunannya. Bangunannya apa di sini? Ini bangunannya. Terus ini panelnya berada di ruangan mana? Ini lebih ke teknis sih sebenarnya. Ya. Lebih ke teknis. Terus di sini sudah ada keterangannya, ini push button 1, push button 2. Terus tinggal kita setting saja di parameter untuk push button. Ini kan kita posisinya di push button. Ini untuk switching. Jadi sedikit berbeda dengan PLC. Kalau PLC dia berbentuknya ladder, kalau ini dia berbentuknya grafik unit interface-nya aja. Ini untuk pengalamannya seperti ini. Jadi untuk switch atau menyalakan on off saja itu ke push button 1 misalkan ini. Karena data yang terkirim pun ini berbeda kan, 1 bit sama 4 bit ini untuk dimming. Dimming kan dia ada gelap terang gitu Pak. Gitu. Sebenarnya ini cukup 1 saja, dimming gitu, gelap terang. Ini di tombol 1 ketika tekan lama, ini kan settingannya dia long press kan. Long press itu tekan lama, dia bisa menyala atau meredup gitu. Ini untuk programnya, untuk dimming ya, nyala gelap terang, bisa switch on ketika saya tekan 1 kali. Kalau secara program di sini, ini saya setting push button 1 ya, push button 2. Nah, push button 1 pun kan tadi sudah saya jelaskan, ketika saya tekan sekali dia menyala. Ini tekan sekali untuk mematikan push button 2. Nah, sedangkan untuk terang redupnya saya tekan lama. Ini menyala secara perlahan. Ketika saya lepas, posisinya standby di situ. Semacam volume itu. Ya, seperti itu, seperti potensio, Pak. Nah, Ya. Ketika saya ingin meredupkan, saya tekan lama di push button 2.
seperti itu. Dan ini pun dia standby, istilahnya ketika mati listrik padam, Memorinya di situ gitu. ya memorinya di situ, dia standby di posisi yang terakhir. Seperti itu. Ketika listrik menyala lagi, posisinya terakhir seperti itu. Nah ini pun fungsinya banyak untuk tombol sendiri di sini parameternya. Ini bisa kita gabungkan. Kalau kita gabungkan, mungkin di sini menjadi rocker dia namanya. Jadi sudah otomatis yang satu on, yang satu off gitu. Nah ini jadi satu rocker. Terus bisa kita gunakan fungsi yang lain. Fungsi yang lain di sini nanti fungsi satu ini logic sudah ada nih. Misalkan saya tekan tombol 1 dengan tombol 2 menyalakan apa atau mematikan apa bisa. Atau tombol 1 dengan tombol 8. Makanya bisa sampai 20 lebih fungsi dalam satu tombol push button. Gitu. Nanti pengalamannya pun dia tersendiri di sini. Di grup objeknya nanti dia tersendiri. Gitu. Nah ini ada banyak nanti di sini. Ini tombol 1. Nah ini fungsinya juga sama. And or atau apapun nanti fungsinya banyak gitu Pak. Semakin mahal harga alatnya atau device-nya, nanti fitur parameternya semakin banyak. Jelas lah. Ya, mungkin ini informasi saja. Bisa saya Geng, usulkan obeng ke geng. Agak pada circle mau geng. ini bisa saya buat satu tombol. Jadi sampai 8 tombol bisa. Saya setting seperti itu. Nah, untuk yang bawah ini grup address itu ini seperti perintah. Perintahnya. Ini ibarat kata kurirnya lah. Ini tugasnya mau ngapain nih? Yang pertama, oh saya ingin menyalakan. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua apa? Oh dimming, menyala atau meredup. Jadi bisa dua. Gitu. Terus ingin menyalakan saja bisa. Ingin meredupkan saja bisa. Iya itu kan alat yang di situ. Yang push button tadi ini tuh yang 8 teh. Iya. Iya, yang itu kan? Iya. Nah, itu. Kalau yang ini grup address itu kita ngomongin perintahnya. Iya. Jadi ada pemrogramannya ada berbeda. Jadi urutannya tuh gini 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu atau ke bawah 1 2 3 4. Ke samping 1 2 Samping, ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya alatnya untuk yang point no sweet diaming itu gitu. Ini bukan alat Pak, ini perintah. Printnya yang atasnya yang di atas tadi kan? Iya, Tetap. yang atas tadi. Yang mencet angka 1, nah itu switch Iya. menyalakan gitu kan. Ini kan bisa Dan ini meredupkan atau bisa berubah-ubah mau seperti apa kita membuat perintahnya. dan harus bahasa Inggris itu ya? Enggak, Enggak. bisa pakai Bahasa bahasa Sunda? Sunda bisa. Nah, oh, Soalnya bisa. diketik manual gitu. Jadi no dua hurung. Burung seetik. Ataupun mau saya contohkan gitu, buat misalkan baru di sini. Ya. Nah, pertama nanti di sini ada tampilan nama proyeknya itu seperti apa. Nah, ini proyeknya mau kita namakan misalkan jurusan listrik. Nah, terus ini project type-nya ini bebas, mau berbentuk apa? Misalkan berbentuk Smart class, oh education. ini educational, project tipenya.
Kumaha. Nah, terus backbone-nya tadi kita mau berbasis apa backbone-nya? IP address. Mau IP apa mau buat TP? Saya sih biasanya menggunakan kabel. Menggunakan kabel Pak, berbasis TP kabel. ya? Ya TP, twisted pair tadi. Nah, terus grup Adesta-nya karena saya ingin membuat host yang banyak, berarti saya menggunakan 3 level ini. Ini sudah standar lah 3 level ini. Nah, kalau sudah ini create project ya, buat projectnya. Nah, tampilan awal nanti seperti ini. Ini gedungnya. Ya. Oh, di gedung listrik itu ada ruangan apa sih? Kan kita tambah klik kanan. Ya. Nah, Ke BL5 misalnya tambah BL5. ruangan. Nah, ini kan BL1. BL1. Kita bisa langsung sekaligus tambah BL2. Terus ada apa lagi? BL3 Dari ke 8. sampai BL5 kan? 5. Dan itu mah lantai 2 dia. Kamar mandi ya saya sana. Sama RG. musola misalkan. Musola. Musola sama ruang guru kan? Musola, Kamar mandi 1, kamar mandi 2. ruang guru. KM. Nah, kalau sudah kita buat oke. Nah, ini nanti sudah otomatis ruangannya akan seperti ini. Ruangannya. Belum ke alat kan, ini baru Belum. ruangan. Ini baru kita buat layoutnya, Pak. Kita buat denahnya. Terus kita mau tambahkan kira-kira panel KNX-nya ini berada di mana sih? Karena kita sumbernya ada di BL5, maka kita tambahkan di BL5 untuk kabinetnya. Ini kabinetnya di sini panel KNX. Nah, kita tambahkan di kabinet ini device. Tambahkan device. Oh, anakan orokan incuan gitu ya. Ya, seperti itu, Bu. Device-nya yang kita gunakan apa saja sih? Karena di sini mungkin menggunakan green control, ya harusnya kita tambahkan di sini green control. Di sini bisa kita import manual. Lebih baik saya download dulu ya. Green control. Katanya abang. Kece. Control. Apa kabar? Green control teh parehan. Mohon Cina Bu. Ai pelatihan hayu we green control. Kemarin kalaresan nu aya GPS Cina oke sami GPS itu jantan tadi pasien rambut. Nah, jadi karena KNX ini open source, jadi komponennya ini bisa di-download manual. Nah, ini database bisa di-download. Jadi komponennya jangan takut tidak ada gitu. Karena ada beberapa juga komponen yang harus berbayar. Nanti untuk software ada. Terus kayaknya itu udah ketika. Ya Abu Matos. Terus saya KNX. Abi mah teu acangnya. Delapan. Nunutan abi mah da. Delapan. Sesep langsung teh. Ibu kurone itu macet sampai ngechat ka bulen. Otakna macet Bu. Nah, ini Semangat bisa cepetnya kita Bu. Ngajar import. kunana kalau proses we. Dari Rio ini. Nah, ini komponennya bisa kita tambahkan manual. Yang ngadainnya LKI nasional yang bergeser.
Sampaikan ke adik ya kan. Tina mekatronik itu saya ngobrol. Karena tak Paksindra nak, Bapak Paksindra nama teh. Eta emang dia pelatihan. Terus di Kepulauan Riau rata-rata pada beli alat-alatnya kak lewat eta gitu jalur nate. Terus komersial ini Dia kenal dengan orang dalam mungkin. Tapi nggak si Bu Rizkina nggak praktekin langsung trainer nak. Nih, Gus punya Gitu, trainer nak gitu kan. Langsung Itu untuk mata dipraktekin. lobangnya komersial. Iya. Ada ya Bu di grup guys soal-soal ya nah. Yang 2019. Yang terbaru mah apa Bu? Kemarin tuh ada. Ibu macet tadi sama teman yang dari Kalimantan ada di grup. Nah, industrial control masih pakai PLC gitu. masih ya tamu Iya, industrial. masih. Budak sana keotakan ya? Kira-kiranya. Najwa. Najwa Najwa neng bunga pinter. neng bunga. Perempuan mau rada mikir mah laki mah nggak pinternya. Tah, cek si Rega. Hah? Si Rega make otak. Ya, Cuman rega teh kedah rada di tek-prek na sareng deuna. Ini bahasa tutur katana bagus oge gitu dia mah. Kadang ke guru teh bisa na. Di sini tipenya GC10PB. Di sini kita lihat, kita searching saja GC10. Nah, ini sudah ada PB. Kita tambahkan langsung saja di drag dia ke sini. Nanti dia langsung otomatis menambahkan di panelnya. Jadi ini untuk push button sudah ada satu, saya tambahkan. Lalu kita tambahkan lagi di sini misalkan untuk dimming. Dimming di sini kodenya dia GC05DA. Kita searching saja GC05DA. 006. Nah, ini sudah ada, langsung saja drag lagi. Pemrogramannya seperti ini. Contoh kita cuma menggunakan dua komponen saja dulu ya untuk menyalakan atau meredupkan. Nah, ini alamannya sudah ada. Eta dua teh naon wae? Tadi push buttonnya. Push button sama Push Daimi. button sama diming. Ini push button sama diming. Udah diganti itu namanya enggak? Apa Bu? Kan ada ini sudah settingan dari sananya Bu. Jadi untuk komponen ini sudah settingan dari sana. Jadi namanya sudah jelas di sini. Push button itu GC10PB, ini ada alamatnya. Itu alamat host, alamat tipe itu nggak Ya, bisa. tipe ininya, tipe push button. Tipe push buttonnya itu GC10PB004. Itu sama yang di sampingnya. Terus dimmingnya juga sama ini. Nah, ini 004. Nah, lalu kita program dulu. Kita masuk ke push button, lalu ke parameter. Kita setting dulu, karena ini kita 4 geng, jadi kita pilih 4, ya 4 rocker. Di otomotif ada ya? 4 rocker. Nah, di sini kita sudah jadi 4 rocker. Ini untuk settingannya. Nah, nanti di sini ada, nah, rocker 1 ini yang depan ini. Rocker 1 yang atas, sorry yang atas. Yang atas rocker 1 mau kita buat switch or dimming ya, yang ini. Di sini fungsinya ada beberapa. Kita buat switch atau dimming karena kita ingin menyalakan atau meredupkan lampu. Nah, di sini ada short operation, ada long operation. Tadi untuk short operation saya pinginnya menyalakan. Atas di dia. Ya gawe keren teman.
Lalu untuk long operationnya ini breaker menyala abangku ya. Terus yang short nomor 2 ini mematikan. Lalu yang off yang satu lagi ini untuk menggelapkan. Darker. Ya. Lalu Itu baru rocker 1 ya? ya, kan sesuai kebutuhan, Bu. Kita membuat seperti apa? Atau lebih jelasnya Itu keluar. Kaya? Kayaknya sudah tak cakap. Sahabat kaya budak teh. Sambil nunggu pada. ya, cuman belum diprogram. Ini langsung dipraktekkan saja mungkin ya. Iya. Alat yang dipasangnya apa aja Pak Om? Dari sumber ya? Sumber ke sini, power supply. Yang cuma digunakan itu dimming sama push button saja, Pak. Dimming sama push button. Ya, dimming sama push button langsung ke lampu. Oh, langsung ke lampu. Pengamannya pakai MCB sama RCBO double. Ini pengamannya. Sama power supply Masuk ini. power supply. Dimming dan apa ini? Push button. Push button. Tunggu asina tuh dah. Stok. Stok aku tarasi we Ini di Lalu hari tarasi itu stop. viral. Nah, untuk perintahnya mungkin nanti di sini ditambahkan di grup ADES. Nah, ini admin grup. Misalkan tadi jurusan listrik. Terus di ruangan BL 1 misalkan. Terus menyalakan. On atau off. Terus sama lagi terang redup. Si Sangga mah alus kan geus teu mikir si Sangga. Gak mau dia ke laptop teknologi. Nah, ini langsung kita drag saja. Jadi untuk menyalakan switch ya, itu menyalakan. Terus terang redupnya kita menggunakan relatif. Nah, itu jadi diganti teh. Nah, push buttonnya Baru ambil. Oh, baru di sini untuk shotnya on off. Terus terang redupnya Ini nanti Oh. aja lihat. kita menggunakan USB interface. Wah, kaos. Nah, kalau untuk pertama kali Oh, black ini kita downloadnya on. Pertama kali. Sekarang Oh, dia prosesornya ada di masing-masing titik Iya. ya? Prosesornya smartnya di itu setiap ada- device, Pak. Di setiap device ya. Jadi Iya. smartnya itu di situ kan? Iya. Prosesor Ini harus- ada prosesor, memori ada di masing-masing. Di reset dulu. Iya, harus ada Pembersihan program. clear program ya. Ya. Oh, Mau ujung Proses mereset sistem di Nah, ini masing-masing. kalau sudah menyala, oh, alamatnya sudah digunakan, Pak. Jadi dirubah. Jadi lampunya juga khusus ya, Roy ya? Nah, ini sudah berhasil untuk program push buttonnya. Satu lagi
untuk program dinginnya. Aduh, mun eta megarkeun nogu ieu mahanya ieu na. Timingna megarkeun nog. Bisa alat Bisa. netas telur, Heeh. lampuna. Tapi Mengatur suhu. kamu di pabrik punya sak pabriknya. Di DOC mah. Nah ini udah, jadi sudah bisa langsung digunakan. Yo. Redup. Ih, salah lampu, woi. Oh, eta tuh. Long press. Nah ini untuk satu Langsung. tombol kan, nyala langsung nyala satu tombol. Ini mematikan. Iya Oh, tadi. jedanya, mematikannya ada jeda gitu. Kan dia ngedimming, Bu. Kalau misalkan agak lama, Tadi long. nah masih gini. Atau mau tambah lagi? Agak Nyala. lama udah kena. Iya, jadi kan ada long press, ada short press. Kalau short press dia langsung matikan, Oh, short press satu kali. Kalau long press dia tekan lama. Nah, misalkan segini, redupnya. ya redup, Pencet lagi, agak terang pencet lagi gitu. agak terang lagi. Atau mau langsung maksimal, tekan langsung sekali maksimal. Atau meredupkan pengen agak redup ah. Bisa. Ya, ini meredup. Gitu. Langsung parum sekali. Kan di ini tekan lamanya Pak. Jadi settingannya bisa banyak. Mau bisa seperti tangga bisa. Jadi tekan satu ini bertahap satu bisa. Cuman untuk parameter yang device ini nggak ada. Karena ini kan murah. Gen kron. Green control. Jadi setiap device, setiap parameter itu berbeda. Gitu. Nah, standar RKS lah kieu-kieu. Ya. Ya ini untuk settingannya seperti ini. Bisa. Ini udah bisa dicabut USB ini kabel kan udah Sudah, ke memorinya. sudah. Ke memorinya udah di semat ini ya. Sudah, iya. Di semat touch push button sama di semat Sudah Di- transfer ya? Ada di mana aja. Jadi nggak usah dicolokin terus kan? Jadi programnya cukup sekali saja. Ya mau dimatikan pun misalkan terus Yang kita terakhir, nyalakan. Yang terbaca yang terakhir. Kan? Oh, ya. Misalkan seperti ini ya, Bu. Nah, ini kita matikan. Nyala lagi langsung. Yang Dia terakhir. posisi terakhir. Nyalanya seperti ini. Kalau misalkan terang kan dia seperti ini. Jadi ketika mati, misalkan mati, terus nyala lagi dia posisi terakhir. ya Pak Ji. Standby. Terus 20 volt. Oke, sip, mantap. Jadi Ya. kesimpulannya Om Rey, kesimpulannya dari semua koordinasi antara alat, lampu yang kita atur sama softwarenya itu harus. Jadi untuk kesimpulannya di sini sebenarnya kita memogram satu device, memogram setiap device-nya Pak. Jadi satu-satu kita program sehingga ada integrasi antara setiap komponen dengan apa yang akan kita buat. Oke, mantap. Gitu. Jadi ini pun settingannya bisa banyak. Gitu. Mau seperti apa gitu.